Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapa kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, sungguh kau setia dalam hidupku, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kau setia, kau mulia, kau ajaib Tuhan, kami bersyukur. Oh haleluya, 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 kau sediakan yang ku perlu, kau cukupkan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Mari sama-sama bersyukur, sebab Dia Tuhan yang setia. Takkan sekalipun Dia tinggalkan kita sendiri. Mari sama-sama saat ini buka hati kita, buka tangan kita tinggi. Mari sama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau amin. Kau sediakan semuanya Tuhan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang ku perlu. Kau setia,
Bapa kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan semua yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau katakan kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali pagi hari ini kita sama-sama ada di hadirat Tuhan. Dan saya selalu berkata, pagi itu di saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, itu yang akan membawa kita melihat sepanjang hari ini berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau ajak kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras supaya ayat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Yohanes 15 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya ulang sekali lagi, tolong Bapak Ibu perhatikan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Ayat ini jelas berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ya. Saya percaya setiap kita merindukan kita memuliakan Tuhan kita, memuliakan Bapa kita. Ya. Lalu pertanyaannya, dengan cara gimana kita mempermuliakan Bapa kita? Ayat ini jelas berkata, dengan kita berbuah banyak. Dengan saudara dan saya berbuah banyak, ternyata itu mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak berbuah, nah ini yang bahaya. Ini akan mempermalukan nama Tuhan. Tapi dengan saudara dan saya berbuah banyak, engkau akan mempermuliakan nama Tuhan.
Kita tahu Bapak Ibu di dalam Alkitab ya ada beberapa buah. Saya akan coba sampaikan dengan singkat ya karena waktu. Buah yang pertama kita tahu saudara ada buah pertobatan. Ya. Buah pertobatan. Ternyata kalau Bapak Ibu dan saya berbuah pertobatan, itu engkau akan memuliakan nama Tuhan. Jadi contoh, dulu sebelum mengenal Tuhan, atau mungkin dulu sudah jadi orang Kristen tapi belum sungguh-sungguh. Sekarang sesudah orang Kristen jadi sungguh-sungguh. Terjadi perubahan pertobatan dalam dirinya. Contoh, kalau dulu suka mencuri, sekarang tobat, tidak mencuri lagi. Kalau dulu suka berkata-kata kotor, sekarang sudah berubah. Suka memuji Tuhan. Kalau dulu suka maki-maki orang, sekarang memberkatin orang. Kalau dulu pelit, sekarang jadi orang yang murah hati. Bahkan kalau dulu suka main judi, main perempuan, mabuk. Sekarang sesudah engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, semua ditinggalkan, semua dilepaskan. Nah ini buah pertobatan. Tapi coba Bapak Ibu, dulu maling, sampai hari ini tetap maling. Dulu suka main perempuan, suka main judi, suka mabuk-mabukan. Sampai sekarang seperti itu. Kira-kira apa orang katakan? Pasti orang yang melihat kita akan berkata begini. Lihat itu, katanya orang Kristen. Tapi hidupnya masalah. Dan itu akan mempermalukan nama Tuhan. Kita tidak menunjukkan buah pertobatan dalam kehidupan kita. Tapi coba Bapak Ibu dan saya belajar sama-sama. Tunjukkan buah pertobatanmu. Saya teringat dulu Bapak Ibu karena dari kampung saya nakal ya toh. Nakal bener. Lalu sampai di Jawa ditangkap oleh Tuhan. Nah waktu saya pulang ke kampung, orang-orang yang tahu keadaan saya, orang-orang yang tahu kehidupan saya. Mereka lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia lihat begini. Mungkin dalam hati mereka, masa ini pendeta? Masa ini bisa berubah? Tapi dengan saya tunjukkan, saya berubah. Orang percaya, iya ya sekarang bisa jadi pendeta. Padahal nuwakal, mursal seperti itu bisa jadi pendeta. Bisa berubah. Nah ini ada buah pertobatan Bapak Ibu. Dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Tapi coba Bapak Ibu dan saya tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan tambah parah. Sementara kita berkata kita ikut Tuhan, kita orang Kristen. Tapi tidak ada pertobatan dalam kehidupan kita. Saya percaya orang yang melihat kita, mereka akan berkata, lihat itu, hidup orang Kristen itu seperti itu. Ya. Kita akan dicaci maki. Tapi coba Bapak Ibu dan saya, kalau tadinya suka berbohong, kalau tadinya suka maki-maki orang, kalau tadinya suka berkata-kata kotor, kalau tadinya suka mencuri, kalau tadinya suka main perempuan, kalau tadinya suka main judi, kalau tadinya suka mabuk-mabukan, sekarang berubah. Orang akan berkata begini, kok bisa ya orang itu berubah? Padahal saya tahu anak itu nakal loh. Kok bisa berubah? Ingat, itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi dengan engkau berbuah pertobatan, engkau bisa memuliakan nama Tuhan. Orang akan lihat, enggak usah berkata begini, lihat saya sudah berubah. Enggak perlu. Orang lihat, bahkan firman Tuhan jelas berkata, ya, kita berbuah dan buahnya itu kelihatan kok. Siapapun, kalau engkau dan saya
berubah, bertobat, tinggalkan hidup yang lama, termasuk angkuh, sombong. Tapi sejak engkau melayani Tuhan, sejak engkau jadi anak Tuhan, yang sombong itu, yang angkuh itu berubah. Jadi orang yang ramah kepada orang, jadi orang yang baik kepada orang. Orang akan berkata begini, itu loh, orang itu baik itu. Ramah, sudah kaya, sudah pinter, tapi rendah hati. Nah itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi coba engkau belum apa-apa sudah sombong, gaya gitu kan. Waduh, apalagi baru dipakai Tuhan sedikit sudah, ya kalau orang Jawa bilang sudah makitik gitu kan. Itu akan mempermalukan nama Tuhan. Jadi Tuhan mau saudara dan saya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, berbuahlah yang banyak. Yang pertama, berbuahlah buah pertobatan. Mari sama-sama kita semua bertobat. Siapapun kita, mari kita semua bertobat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam Alkitab disebut buah jiwa-jiwa. Sejak engkau percaya kepada Tuhan, sejak engkau jadi anak Tuhan, sudah berapa orang yang kau bawa kepada Tuhan? Sudah berapa orang yang kau bawa percaya kepada Yesus? Atau mungkin kau berkata begini, tidak ada Pak. Sejak engkau jadi orang Kristen, engkau tidak pernah membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Ada apa? Seharusnya saudara dan saya harus mengikuti perintah Tuhan. Pergi, beritakan firman Tuhan. Ya. Mereka yang percaya, baptis mereka, ajar mereka. Dan Bapak Ibu percaya satu jiwa diselamatkan, malaikat surga bersuka cita. Apalagi banyak yang diselamatkan melalui kehidupanmu, melalui pelayananmu. Maka saya percaya surga bergemuruh. Tapi coba bayangkan, ikut Tuhan bertahun-tahun, bawa satu jiwa aja enggak. Ya. Jangan engkau berkata begini, lah siapa yang saya bawa Pak? Enggak usah jauh-jauh dulu dah. Mulai dari Yerusalemmu. Siapa Yerusalemmu? Ada orang tua di situ, ada anak menantu di situ, ada cucu di situ, atau mungkin ada pembantu di situ. Coba bawa mereka mengenal Yesus. Tapi seringkali kita cuek, masa bodoh. Kita punya pemikiran, yang penting aku selamat. Tidak ada buah jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ingat, itu sama dengan mempermalukan nama Tuhan. Seharusnya saudara dan saya, mari kita belajar, mari kita berlomba-lomba. Apa yang bisa kita lakukan? Bawa istri anak-anak kita, bawa suami kita, bawa keluarga kita, datang kepada Tuhan. Saya percaya, satu orang diselamatkan, malaikat sorga bersuka cita. Kalau banyak yang diselamatkan, pasti sorga bergemuruh. Jadi jangan merasa puas, aku sudah jadi orang Kristen, tapi tidak berbuah jiwa-jiwa. Mari belajar sama-sama pagi hari ini, supaya kita mempermuliakan nama Tuhan, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, saya sendiri hari-hari ini belajar Bapak Ibu. Saya belajar. Saya bawa mereka, anak-anak saya bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Ya. Jadi saya tidak hitung-hitungan. Jadi kalau ada anak ya dibuang atau misalkan ada anak tidak diinginkan oleh orang tuanya dan harus operasi, biayanya mahal,
Saya tidak peduli. Saya cuma punya pemikiran gini. Kalau itu ada di tangan saya bawa mereka kepada Yesus. Satu jiwa diselamatkan. Dan itu harganya mahal. Makanya saya semangat walaupun banyak mengeluarkan biaya. Bayangkan Bapak Ibu, sekali operasi di rumah sakit sesar itu berapa? Belum nanti susunya, belum mengeramutnya, belum membesarkannya, belum sekolahnya. Mahal. Tapi saya punya kerinduan. Semakin banyak jiwa yang diselamatkan, itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Makanya saya tidak hitung-hitungan. Ya, semua orang yang ada di rumah saya ajak mereka. Setiap pagi seperti tadi pagi jam 4 sudah harus doa. Saya khotbahi mereka, saya nasihati mereka, saya tuntun mereka. Saya ngomong kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Karena saya tahu, di saya tabur firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya taburan itu suatu saat bertumbuh. Dan taburan itu akan berbuah. Dan buahnya itu akan dinikmati orang-orang di sekitarnya. Nah ini yang saya lakukan hari-hari ini. Jadi saya bukan hanya sekedar khotbah. Ya. Selain itu saya melayani dimanapun Tuhan utus. Saya belajar untuk apa? Menyaksikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan sudah berapa yang saya baptis. Saya bersyukur sama Tuhan. Tapi apakah dengan demikian, oh sudah puas? Belum. Terus seumur hidup kita. Bawa terus jiwa-jiwa sebagai buah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, ya karena waktu Bapak Ibu. Yang ketiga, dalam Alkitab kita tahu namanya buah roh. Ya. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 di sana dikatakan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu dan saya, engkau sudah berbuah, buah roh indah di dalam dirimu. Sudah ada kasih belum? Sudah ada sukacita belum? Sudah ada damai sejahtera belum? Sudah ada kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Sudah ada belum? Ayo tingkatkan. Terus berbuah. Ada buah roh yang keluar dari kehidupan kita. Dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu akan memuliakan nama Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada buah-buah roh. Itu yang saya bilang tadi, kalau ada kasih, salah satu aja ya buah roh. Kalau ada kasih dalam kehidupan kita, kita ini dimanapun, kapanpun, kita tidak akan bisa melihat ada seseorang yang sedang mengalami keadaan yang buruk kita biarkan. Tidak ada. Kita tidak tega melihat itu, kita akan lakukan sesuatu kepada orang itu. Kenapa? Karena ada kasih. Ya. Tapi kalau kita tidak ada kasih, ya itu yang terjadi. Masa bodoh. Peduli amat. Memangnya gua pikirin. Yang penting saya. Yang penting aku berhasil. Yang penting aku kaya. Yang penting aku sukses. Yang penting aku bisa beli apa saja. Ingat, seseorang yang berbuah, buah roh kasih dalam hidupnya, dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia akan berpikir kepada yang lain. Dan Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan perintah yang baru yang Tuhan berikan, kasihilah sesamamu manusia
seperti aku, kata Yesus, mengasihi kamu. Itu lebih dahsyat lagi, saudara. Ya. Jadi bukan hanya seperti mengasihi diri sendiri, tapi seperti Yesus mengasihi kita. Nah, bagaimana Yesus mengasihi kita? Kita juga harus mengasihi sesama kita. Ini buah roh. Tapi pertanyaannya, dapatkah kita melakukan seperti itu? Apalagi di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu, ya, orang pada susah hari-hari ini, orang pada stres, orang mengalami banyak masalah, apalagi dengan adanya COVID ini, semua dunia goncang, krisis terjadi. Coba anak-anak Tuhan tampil. Coba kita orang percaya tampil. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan? Menolong orang susah. Memberkati orang yang gak bisa makan. Membantu orang yang sedang sekarat istilahnya. Coba lakukan sesuatu. Saya percaya disitulah kita mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau tahu, ini yang berbahaya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan karena waktu. Ya, tapi saya hanya ingatkan kita dan mengajak kita semua. Firman ini jelas berkata kepada kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tidak berbuah, engkau tidak mempermuliakan nama Tuhan dan engkau tidak bisa disebut murid. Tapi kalau engkau berbuah banyak, engkau mempermuliakan nama Tuhan dan engkau disebut murid. Jelas, saudara. Kalau engkau berbuah banyak, engkau adalah muridnya Yesus. Saya mau dan saya rindu. Semua kita pagi hari ini yang dengar firman ini, saya mau kita semua mempermuliakan nama Tuhan. Dan engkau dan saya disebut murid Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Yang boleh mengingatkan, menegur, bahkan mengajar kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini mungkin kami belum berbuah. Ampuni kami ya Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami. Jangan sampai kami ditebang. Jangan sampai kami dibakar. Tapi biar kami berbuah yang banyak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau jalani hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami percaya sebagai murid-murid Yesus. Di setiap langkah kami rindu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami tidak mampu sendiri. Kami butuh Roh Kudus menolong kami semua. Untuk itu Bapa, bantu kami, tolong kami Roh Kudus. Supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Dengarkan doa kami Bapa. Dan saat ini, kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi di dalam anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kami mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.